Jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah pesantren itu nggak ada harapan ke depannya. Dan kalau sudah hafal Qurannya, rizkinya datang. Coba lihat, yang hafal Quran Musa, yang haji bapak ibunya. Yang hafal Quran Ahmad dan Kamil. Yang keliling dunia siapa? Ibunya ikut, temannya ikut, murabinya ikut. Coba lihat sekarang banyak pesantren bagus. Pesantren bagus sudah melimpah. Bahkan pesantren yang mengajarkan matematikanya unggul, fisikanya bagus, Qurannya sampai hatam, sampai hafal Quran, nahunya, sorofnya, balaghahnya, ilmu arudnya, ada banyak. Itu kebanggaan Pak, Bu. Jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah pesantren itu nggak ada harapan ke depannya. Ya pesantren paling cuma bisa ceramah. Ya Anda juga paling cuma bisa ngumpulin duit, setelah itu meninggal. Dan kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah meninggalkan sama statusnya. Ya, dan silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak ada ulama yang pensiun, tidak ada ustadz yang pensiun. Saya belum pernah dengar. Maaf Pak, saya kira sampai di sini saya ceramah, saya pensiun. Gak ada. Silahkan cek. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya, lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum bahkan itu diketahui pada hafal Quran Pak, Bu. Dan cepat, begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Silahkan Anda lihat ulama-ulama dulu ya. Bapak Ibu kalau mengaji, ada kitab Bidayatul Mujtahid ya, Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, karangan Ibnu Rusdi. Ini kitab Bidayatul Mujtahid yang berbicara tentang fikih muqaran, perbandingan pendapat para ulama tentang hukum-hukum sesuatu. Siapa yang nulis? Yang nulis dokter Pak, dokter muslim, dokter penghafal Quran, dokter ngapalin hadis, belajar kedokteran, pakar di bidangnya. Itu dokter bedah Pak, pakar di bidangnya. Dokter bedah nulis kitab fikih, Anda bayangkan. Jadi kalau sudah hafal Quran, sudah paham hadis, mau dibawa kemanapun gampang. Ibnu Sina misalnya, itu kan penghafal Quran, 7 tahun hafal Quran, menghafal hadis. Begitu sudah sempurna hafalannya, sholatnya sudah bagus, belajar kedokteran 16 tahun, otodidak belajar kedokteran, sampai jadi puncaknya, sampai jadi bapak kedokteran. Menuliskan kitab-kitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Qanun fit Tibb, dan seterusnya. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, ya Al-Battani, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Firnas, itu para penghafal Quran. Menemukan prototipe pesawat terbang, menemukan atom, menemukan ini, menemukan itu. Quran dulu Pak, Bu. Jadi jangan, tidak ada aibnya anak Anda silahkan sekolah. Jadi ahli fisika yang hafal Quran, ahli kimia yang hafal Quran, ahli biologi yang hafal Quran, kan indah. Begitu jadi dokter praktek, oh hafal Quran luar biasa. Bapak kenapa? Pusing. Apa yang dirasakan saat pusing? Itu Dok, kalau tetangga saya beli motor baru, saya pusing. Kalau dia beli mobil baru, saya pusing. Ah begitu. Ini Pak resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis sekian. Nih Pak, silakan cari di apotek kitab itu. Ah itulah. Kalau sudah seperti itu, maka jadi dokter yang khairul bariyah, jadi insinyur yang khairul bariyah, ya, jadi diplomat yang khairul bariyah. Diplomat dulu yang hafal Quran banyak. Kiai Haji Agus Salim menghafal Quran, ahli tafsir, ya, memahami hadis pula. Silahkan, jadi bukan aib. Tidak harus kemudian dijadikan dikotomi. Orang-orang menghafal Quran cuma pesantren aja, SMA tidak. Sekarang ya saya kasih tahu. Saya baru dari Sydney dan Melbourne beberapa waktu yang lalu. Sekarang di Melbourne, bahkan di Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada hafalan Qurannya nggak laku Pak, nggak laku. Sekarang ada hafalan Quran, di ketinggalan gitu kalau kita nggak mulai lagi. Ini kelihatan nih, ya, kelihatan tanda-tandanya nih. Orang-orang Islam ingin kembali kepada nilai-nilai yang baik yang pernah diraih oleh orang-orang yang telah dulu. Ayo, jadi siapkan anak antum dan jangan takut Pak. Demi Allah saya katakan, jangan takut. Orang-orang yang menyiapkan anaknya untuk dekat dengan Allah, bahkan langsung ada keterangan dalam Al-Quran, rizkinya langsung Allah jamin. Bukan orang tuanya yang capek menyiapkannya, rizkinya.
Di awal aja penuh kesungguhan. Kadang-kadang tega nggak ya dimasukin pesantren? Bukan tega nggak tega, dekatkan dengan Allah. Mau dekat nggak? Siapin. Kalau sudah seperti itu, jangan takut Pak, demi Allah, jangan takut. Buka Quran surah 3 ayat 37. Ya, Imran Hannah punya anak. Saat dalam kandungan sudah diniatkan, anak saya yang satu ini saya siapkan jadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Ya, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. Ketika istrinya Imran Hannah bernazar sejak dia dalam keadaan mengandung, kata istrinya Imran, ya Allah, saya niatkan anak saya yang satu ini, ya Allah, saya siapkan untuk mengabdi kepadamu saja. Maksudnya mendekat kepada Allah. Saya ingin anak saya dekat denganmu, ya Allah, saya siapkan. Begitu keluar ayat 36 lahiran, falamma wada'at saqalat rabbi inni